Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut itu akan sampaikan materi minggu kedua kita untuk mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, pertemuan kedua ini akan dibahas adalah mengenai operasi himpunan. Ada beberapa operasi himpunan. Yang pertama itu adalah operasi irisan. Biasanya untuk operasi irisan, ini tandanya dengan simbol irisan seperti ini ya. Untuk misalkan himpunan A, irisan B ditulis dengan simbol A, irisan B sama dengan himpunan X, demikian hingga X elemen A dan X elemen B. Dikatakan A irisan B jika himpunan A memiliki anggota yang sama dengan himpunan B. Bisa seperti diagram pertama, seluruh anggota B ada di dalam anggota himpunan A, maka irisan antara A dengan B itu siapa? Yaitu himpunan B sendiri. Atau seperti diagram yang kedua, sebagian anggota A dan sebagian anggota B itu ada yang sama, maka irisannya ada di tengah-tengah. Nah, untuk diagram yang ketiga, antara A dan B saling terpisah, maka adakah irisan antara A dengan B? Jawabannya himpunan kosong, karena antara A dengan B ini tidak ada kaitan atau himpunan yang saling lepas. Yang kedua adalah operasi gabungan. A gabungan B ditulis dengan A gabung B, atau sama dengan himpunan X sedemikian hingga X elemen A, atau, jadi kalau irisan, ditandai dengan kata hubung dan, untuk himpunan itu ditandai dengan kata atau. Ya. Atau X elemen B. Yang termasuk dalam A gabungan B adalah anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Jadi kalau kita arsir daerah A gabungan B itu semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B itu masuk A gabungan A dengan B. Diagram yang kedua juga sama. Karena yang diminta gabungan maka semua daerah A dan B diarsir. Nah, diagram yang ketiga juga sama walaupun mereka saling lepas karena yang diminta gabungan, maka gabungkan kedua himpunannya atau arsir di kedua daerah himpunan. Operasi yang ketiga adalah penjumlahan. A penjumlahan B ditulis A plus B atau sama dengan himpunan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B, tapi X ini mohon maaf bukan elemen tapi dikasih garis ya, tetapi X bukan elemen A irisan B. Artinya apa? Untuk penjumlahan A dengan B dituliskan A plus B atau sebaliknya B dijumlah dengan A ditulis dengan B plus A. Penyelesaiannya adalah gabungan anggota himpunan A dan himpunan B kecuali irisan daripada A dan B-nya. Jadi kalau misalkan himpunannya seperti ini kan kalau digabung gambarnya seperti yang di atas ya. Nah, kalau penjumlahan A dengan B itu adalah gabungan kecuali irisan. Irisannya itu kan yang tadi yang sama, yaitu himpunan B. Maka yang B-nya itu kita hitamkan. Ini kalau diagram yang pertama. Kalau diagram yang kedua, penjumlahan A plus B berarti gabungan A dengan B kecuali irisan. Berarti A plus B yang mana? Ini yang daerah hitam saja. Ini A plus B, ini A plus B, ini A plus B untuk diagram pertama, ini A plus B untuk diagram yang kedua, itu yang diagram yang di akhir hitam. Nah, untuk yang diagram yang ketiga bagaimana? Karena A dan B saling lepas, maka A plus B-nya adalah semua A dan semua B karena mereka tidak memiliki irisan. Gitu ya. Jadi konsep dari penjumlahan dua buah himpunan adalah gabungan kedua buah himpunan kecuali irisannya. Yang kelima, operasi perkalian. Untuk operasi perkalian A cross B adalah pasangan berurut di mana A elemen A atau anggota himpunan A kecil elemen dari himpunan A besar dan B kecil anggota elemen dari himpunan B besar. A cross B atau A kali B itu sama dengan A, B. Ini pasangan berarti ya. Pasangan daripada A kecil ini anggota dari himpunan A. B kecil ini anggota daripada himpunan B. Jadi kalau A kali B pasangannya anggota A dulu baru anggota B. Di mana A elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Kalau dibalik B kalikan A, berarti pasangannya adalah anggota B dulu, B kecil, A kecil. Di sini berarti B kecil elemen B besar dan A kecil elemen daripada A besar. Contoh perkalian A ada himpunan 1 dan 2, B anggotanya A, B, C. Kalau dikalikan A kali B, pasangkan dulu anggota himpunan A semuanya, baru dipasangkan dengan anggota himpunan B. Kalau A kali B, berarti pasangan urutnya adalah 1, A, 1, B, 1, C. Setelah satunya selesai dipasangkan, baru gantian yang kedua. 2, A, 2, B, dan 2, C. Kalau dibalik posisinya menjadi B kali A, berarti pasangkan dulu anggota B. A1, A2, selesai A, baru B1, B2, lalu C1 dan C2. Nah, operasi yang terakhir, yang keenam adalah komplement.
A ditulis A komplement atau biasanya simbolnya adalah A kutip 1 atas adalah semua anggota semesta, F itu himpunan semesta, selain daripada anggota yang dibicarakan atau anggota A misalkan. A komplement ini sama dengan jika disimbolkan himpunan X demikian hingga X elemen semesta, tetapi X bukan, ini kurang simbol garis ini ya, elemennya diberikan garis miring atau dicoret. X bukan elemen A. Jadi namanya komplement itu adalah semua anggota semesta di luar anggota elemen yang dibicarakan. Kalau ininya A berarti di luar anggota himpunan A dan seterusnya. Contoh, ada semesta beranggotakan 1 sampai dengan 10. Himpunan A-nya ada 2, 3, 5, dan 7. Maka komplemennya selain daripada 2, 3, 5, dan 7 yang ada di semesta. Jadi kalau komplement itu adalah semua anggota selain dari himpunan yang dibicarakan yang ada dalam semesta. Siapa saja berarti 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Jika ada semesta 1, 2, 3, sampai dengan 10, lalu di dalam semesta ini ada himpunan-himpunan lain. Ada himpunan A, B, dan C. Himpunan A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B-nya 2, 3, 5, dan 7. Himpunan C-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan ya, antara himpunan A, B, dan C, apakah ada keterkaitan atau mereka saling lepas. Artinya apa? Kalau ada keterkaitan, berarti mereka memiliki irisan ketiganya. Atau hanya salah satu saja. Perhatikan apakah ada angka yang sama antara himpunan A, B, dan C. Jika ada, angka berapa saja. Kalau kita lihat, angka yang sama itu adalah bilangan 3, 5, ada lagi? Tidak ada ya. Untuk sama antara A, B, C hanya 2 bilangan, yaitu angka 3 dan 5. Tapi untuk A dengan B, selain 3 dan 5 ada lagi yang sama kah? Ada, yaitu siapa? 7. Antara A dengan C ada lagi yang sama? Ada, yaitu siapa? 1. Lalu berikutnya untuk B dengan C ada lagi yang sama selain 3 dan 5? Ada, yaitu 2. Nah, nanti kalau misalkan diminta buat diagram Venn-nya, maka buat himpunan diagram Venn antara himpunan A, B, C, yang ketiga-tiganya saling berkaitan atau memiliki irisan. Tapi yang di sini yang diminta, tentukan A komplement, B komplement, C komplement. Ini jawabannya terpisah. Jadi A komplement misalnya siapa, B-nya komplement itu siapa, dan C komplement itu siapa. Yang kedua, A irisan B, tapi dikomplementkan. Yang harus dicari siapa? A irisan B-nya dulu. A irisan B-nya siapa? A irisan B kita lihat yang sama siapa? 3, 5, dan 7. Maka selain 3 dan 5 dan 7, itulah komplementnya. Siapa semua yang di dalam A irisan B komplement satu. Cari dulu irisan antara keduanya, antara A dengan B, baru dicari komplement yang ada dalam semesta. Untuk A gabung B komplement ditambah B dikurangi komplement sama. Yang pertama cari gabungan A dengan B. Sudah dapat gabungannya, baru dicari komplemennya, didapatkan di sini 4, 6, 8, 10. Ditambah dengan, cari dulu B dikurangi C. Siapa saja anggota B yang sudah termasuk di C. Setelah dapat anggotanya, baru dicari komplemennya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Silahkan dicoba sendiri, disamakan dengan jawaban di pembahasan ini, apakah sama hasilnya 1, 2, 3, 5, dan 9. Ini sampai dengan nomor G. Silahkan dicoba. Nah, contoh yang berikutnya, ini adalah diagram arsir atau daerah arsir. Jika S atau semesta tidak sama dengan himpunan kosong, artinya semesta itu ada, A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong, ada irisan antara A dengan B, A irisan C tidak sama dengan himpunan kosong, artinya ada irisan antara A dengan C, B irisan C tidak sama dengan himpunan kosong, atau ada irisan antara B dengan C, A irisan B irisan C tidak sama dengan himpunan kosong, atau ada irisan antara ketiga himpunan. Nah, kalau ada irisan antara ketiga himpunan, maka gambar himpunannya mereka saling berkaitan antara A, B, C. Jadi, walaupun diminta, buatlah daerah arsir antara A irisan B. Walaupun hanya diminta arsiran A dan B, C-nya jangan dilepas atau jangan dihilangkan. Tetap karena mereka saling kesatuan di sini, ada A irisan B irisan C, maka ketiga himpunan tetap digambarkan. Tapi yang diarsir sesuai dengan yang diminta, yaitu daerah yang mana? A irisan B ini saja. Yang kedua, A irisan C tetap digambarkan ketiga himpunannya, yang diminta daerah arsirnya A irisan C saja berarti ini. Ya.
Lalu yang C, B irisan C tetap digambarkan ketiga himpunannya, tapi yang diatur hanya daerah B irisan C. Nah, yang keempat, A irisan B irisan C, ini sudah pasti ketiga himpunan yang digambar. Yang ketiga irisannya itu hanya yang tengah-tengah ini, yang diatur hitam. A gabungan B, nah walaupun hanya A dan B yang digabung, C-nya tetap diikut sertakan. Tapi yang diarsir, yang diminta hanya A dengan B. A gabungan C pun sama, B gabungan C, A gabung B gabung C, ketiganya diatur.